Cerita baru itu benar-benar telah dimulai juara Indonesian Idol musim ke-7, Regina Ivanova. Ya, tepat Minggu 31 Januari 2021 lalu, Regina resmi mengikat tali suci pernikahan bersama pengusaha muda Lucky Jayadi. Momen pernikahan yang digelar di sebuah hotel mewah di Jakarta berlangsung hikmat menggunakan protokol kesehatan. Tak banyak yang hadir di momen penyatuan wanita keturunan Bulgaria dan Gorontalo itu. Sebagian lain tamu undangan hanya bisa menyaksikan secara virtual prosesi pemberkatan Regina Lucky. Salah satu sahabat Regina yang hadir langsung pada proses pemberkatan adalah model cantik Anita Hara. Kala itu, Anita dapat menyaksikan langsung bagaimana sejoli ini mengikat tali suci di atas altar pernikahan. Regina tampak cantik mengenakan gaun warna putih, sementara Lucky mengenakan setelan jas berwarna abu-abu. Pada postingan foto dan video pemberkatan di akun Instagramnya, Anita membubuhkan kalimat, "Tadi Gina gak pelit untuk share makanan aku sama kamu. Berusaha. Dan kalau suatu hari nanti aku bete atau marah sama kamu, aku janji gak akan lama-lama bete atau marahnya. And last but not least, I promise." Pada video yang dipostingnya, Anita tampak khusyuk mendengarkan janji pernikahan sahabatnya itu. Ia pun langsung membubuhkan tulisan berupa pesan untuk Regina. Kebahagiaan pun tampak usai prosesi pemberkatan nikah usai. Pada video yang dibagikan Anita, tampak Lucky malu-malu memberi ucapan penuh cinta untuk wanita yang kini berusia 34 tahun itu. Sehingga hadirin yang menyaksikan pun ikut terbawa suasana tawa. Kisnya mana kisnya? Kisnya. Bertautnya hati Regina memang cukup mengejutkan. Ia dan Lucky relatif jarang mengumbar kemesraan di media sosial. Tapi benih-benih cinta mereka telah tumbuh sejak 3 tahun silam, tepatnya sejak tahun 2016. Dan Agustus 2020 lalu, kala itu dengan romantis, Lucky melamar juara Indonesian Idol ini di sebuah kapal pesiar. Ya, hanya beberapa orang doang. Nah, pas hari H udah pada tahu baru. Jadi kita aku kerjasama juga dengan polisi Pulau Seribu juga sih. Wow, romantis banget. Gaya banget sih dia? ya? Enggak. Orang menangis kayak gitu. Ini momen-momen yang aku tunggu gitu. Terus, lo kenapa mau nerima dia? Iya karena apa ya, awalnya mah gak gampang mas untuk aku bisa sampai di titik ini. Akhirnya aku kayak ngerasa oke lah Lucky ini the one. Kayak berkali-kali aku pengen putus sama dia gitu. Tapi apa ya, aku tuh baru sadar gitu bahwa ada bagian dari diri aku tuh yang sangat sombong, yang merasa bahwa I deserve someone better gitu loh. Dan aku bahkan ngomong kayak gitu sama dia, ya aku sih insecure ya kalau kamu kayak gini. Aku cerita semua juga sama dia. Dan akhirnya aku bisa mantep kalau oke, ini dia the one gitu. Itu juga aku melalui perjalanan aku sama Tuhan banget sih. Kayak aku bener-bener berdoa, aku bener-bener puasa. Dan kayak, aduh Tuhan dia bukan sih gitu. Kalau dari dalam hati aku sendiri tuh kayaknya enggak deh. Tapi itu ternyata adalah pride dan ego aku yang ngomong. Ketimbang kayak apa yang emang udah Tuhan plan, apa yang udah Tuhan desain buat aku kayak gitu. Dan akhirnya ketika aku menemukan jawaban itu dari Tuhan, ya sebenarnya Tuhan bukan yang ngomong iya Lucky jodoh lo, enggak kayak gitu juga. Tapi ya dia selalu kayak yang message yang aku dapat tuh kayak trust me, I'll be with you, I am with you. Dan yang terakhir Tuhan ngomong kayak jangan sombong gitu. Dan itu buat aku ouch banget waktu denger kayak jangan sombong gitu. Jadi kayak iya ya gila, gue sombong banget ya, gue sangat underestimate dia, gue sangat kayak gitu-gitu loh mas. Dan akhirnya ya aku sampai di titik bahwa oke Tuhan, I'm ready gitu. Kalau memang dia the one buat aku ya udah gitu, aku mau jalanin ini. Ya puji Tuhan, akhirnya setelah 3 tahun pacaran akhirnya dilamar. Kejutan sih karena aku nggak tahu kalau misalnya akan dilamar di tengah-tengah laut, karena memang agendanya kita tuh lagi ada retret gereja, acara gereja, dan memang lagi agendanya snorkeling hari itu gitu.
Terus ya tiba-tiba sebelum pada mulai snorkeling dibawa agak jauh sedikit ya supaya terjadilah proses si pelamaran itu gitu. Oktober 2020 lalu, Regina kemudian dilamar secara resmi oleh keluarga Lucky. Kepada kami saat itu, Regina memang sempat mengungkapkan akan segera menghelat pernikahan awal 2021 ini. Regina sendiri mengaku bahagia bisa bersanding dengan Lucky. Apalagi pria yang berprofesi tersebut sangat peduli dan pekerja keras. Tapi dia orang yang super sabar dan sangat-sangat punya hati yang luar biasa buat orang-orang di sekitarnya, sangat memberi, terus sangat peduli sama orang lain, terus apalagi ya, pekerja keras. Tak terasa usia pernikahan Shana Shadika dan JJ Govinda sudah memasuki usia kedua tahun. Pasangan yang menikah 2018 lalu itu, mereka sudah memiliki buah hati kembar bernama Zain Sadafir Ezilan Ismail dan Zunaira Alesia Safaras Ismail. Keduanya 4 Januari lalu sudah berusia 1 tahun. Di pertambahan usia, dua kembar putri dan putranya itu, Shanas dan JJ hanya menghelat acara ulang tahun dengan konsep sederhana, hanya dihadiri keluarga besar. Tak banyak tamu yang diundang karena situasi pandemi. Cuma di rumah aja sih, cuma di rumah aja sama keluarga inti, tetap ada ya dekor-dekoran kecil-kecilan, dan itu juga diukir, biar ada ini aja sih, foto kenang-kenangan. Sementara Shanas dan JJ tengah bahagia melihat tumbuh kembang dua buah hatinya, kontras dengan Shanas, Karen Puru justru mulai merasa lelah menunggu kejelasan atas kasus kematian putrinya, Zefania Karina yang masih belum ada keputusan hukum. Hingga kini, Karen masih menunggu kabar dari pihak kepolisian ihwal kasus teka-teki kematian putri sematawayangnya. Agendanya hari ini ya kita mau berkoordinasi lagi tentang Zefania, tentang perkembangan kasus Zefania yang sampai hari ini memang masih belum ada perkembangannya. Nah, makanya kita mau menanyakan perkembangan kasus dari Zefania gitu. Nggak tahu soal itu, dan sebetulnya aku juga nggak begitu peduli juga dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka rencanakan, karena kalau kita tahu bahwa kita di pihak yang benar, di jalan yang lurus, kita tidak takut apapun, siapapun yang mau dibawa, apapun yang mau dia lakukan, mau ngelapor, mau dia lakukan apapun, kami tidak gentar dan kami terus berjuang untuk Zefania. Kenapa Zefania meninggal? Karena dari semua sanggahan-sanggahan atau pembelaan diri mereka, itu semuanya tidak ada yang membahas satupun tentang kenapa Zefania bisa meninggal dunia. Itu tidak pernah mereka bahas. Yang mereka bahas adalah pembenaran diri dan kesombongan. Menyalahkan saya, menyudutkan saya dengan bla 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 yang sebetulnya saya nggak peduli. Mereka mau ngomong apa tentang saya, it doesn't matter. Nggak sama sekali nggak masalah buat saya. Sangat lelah sekali. Mental, fisik, semua lelah, tapi saya tidak ada jalan lain selain saya harus kuat dan harus terus menjalani ini. Di sisa waktu dan tenaga yang tersisa, Karen berharap segera ada kejelasan dari kasus yang dilaporkannya, yang juga melibatkan mantan suaminya Arya Satria Klaport. Saya sih hanya berdoa dan terus berharap bahwa keadilan akan ditegakkan untuk anak saya, Zefania, satu-satunya cinta saya, permata hati saya, jantung hati saya. Ini sudah hampir 1 tahun dan memori itu masih lekat sekali di saya punya jiwa dan saya punya pikiran, saya punya hidup betul-betul berasa hampa sekali tanpa dia sampai hari ini. Mengikhlaskan ya, tapi
proses kehilangan itu memang sangat tidak mudah sekali untuk saya. Kalau bisa dilihat juga mata saya masih bengkak sekarang karena tadi malam juga saya masih menangis luar biasa terus menerus gitu karena rindu yang mendalam gitu terhadap anak saya. Dan saya berharap bahwa keadilan ini akan ditegakkan saja untuk Zefania. Apapun proses dari kepolisian ini, apapun keputusan dari gelar perkara itu saya serahkan kepada kepolisian, dan ingat bahwa Tuhan itu maha adil, Tuhan maha tahu, dan Tuhan adalah hakim yang adil. Dan suatu saat segala sesuatunya pasti akan terungkap.